Perumahan Organda Distrik AB Pura masih digenangi air pasca hujan lebat yang mengakibatkan banjir di Kota Jayapura pada Jumat 7 Januari 2022. Warga juga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Perumahan Organda Distrik Papua masih digenangi air pasca hujan dan longsor yang melanda wilayah ini 7 Januari kemarin. Warga juga berusaha mengevakuasi harta benda mereka seperti kendaraan roda 2 dan perabotan rumah. Salah seorang warga mengatakan banjir kali ini di awal tahun 2022 merupakan banjir terparah. Air naik hingga 1 meter, namun mulai surut Sabtu sore menjadi 60 cm. Warga berharap pemerintah Kota Jayapura segera menata kembali saluran pembuangan air di wilayah ini agar tidak terdampak banjir setiap hujan deras turun. Sementara bantuan untuk warga juga sudah diberikan oleh petugas TNI ke rumah-rumah dan pengungsian terdekat. Kemarin airnya sempat sampai di mana air? Ketinggian air? Orang besar itu di dada. Di dada ya? Sudah beberapa hari, 2 hari ya? 2 hari atau 1 hari? 2 hari. 2 hari ya. Apakah sudah ada bantuan-bantuan dari pemerintah? Ada. Sudah ada ya? Bantuan dari TNI, dari Polri, dari pemerintah kota. Ada. Kakak punya keluarga semua sekarang posisinya? Sekarang lagi mengungsi. Lagi mengungsi ya? Di Doyo. Di Doyo, daerah Sentani ya? Baik, dengan kakak siapa? Dengan Iron Renyan. Iron Renyan ya? Baik, kakak mungkin ada harapan untuk pemerintah seperti apa? Ini kan dampak banjir di sini, setiap kali hujan lebat pasti Organda selalu terkena dampak banjir ini. Mungkin solusi dari pemerintah seperti apa? Mungkin harapan dari kakak selaku masyarakat sebagai warga masyarakat Organda. Mungkin harapan ke depan kan lebih baik lagi untuk khusus Organda harus diperhatikan karena sampah-sampah ini banyak sekali. Sudah hampir berapa puluh tahun ini kan tidak ada perhatian khusus dari pemerintah. Data dari RT setempat, sekitar 1.300 jiwa dan 600 kepala keluarga di 6 RT di perumahan Organda yang terdampak banjir. Dari Kota Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Sementara itu, 17 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara masih terendam banjir. Guna menjangkau kawasan terisolasi, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan sampan. Sudah lebih dari sepekan banjir merendam 17 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Akibatnya, sejumlah desa di beberapa kecamatan masih terisolasi. Sudah beberapa hari mengungsi, bantuan makanan di kawasan yang terisolasi tidak mencukupi lagi. Hal ini disebabkan kawasan tersebut masih belum bisa dilewati kendaraan. Sementara itu, hari ini untuk menjangkau lokasi pengungsian, pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan sampan atau speedboat. Kondisi dalam keadaan banjir ini, orang tua daripada anak-anak pun untuk menjenguk susah dan mencari kehidupan di kampung pun agak payah. Kami mengadakan di sini dapur umum untuk memberikan makan anak-anak semampu kami dan semudah kami, dan insya Allah apalagi ini sudah ada bantuan dari saudara kita, kami sangat merasa bahagia dan kami doakan semoga benar-benar yang memberikan bantuan ini, semoga Allah Subhanahu memberikan kemakmuran kepada mereka di dunia akhirat. Diketahui banjir awal tahun ini disebabkan intensitas hujan tinggi, sehingga 3 sungai di kawasan ini jebol hingga airnya meluap ke permukiman warga. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Petugas gabungan menggagalkan pengiriman 52 pekerja migran ilegal karena kerinciran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Polisi masih menyelidiki dan memburu agen penyalur pekerja migran. Petugas gabungan dari Lanal Tanjung Balai Asahan dan Satpol Air Polres Asahan menemukan kapal nelayan tanpa nama saat patroli laut di perairan Asahan Kamis malam kemarin. Saat diamankan diduga kapal tengah menunggu pergantian kapal untuk melanjutkan perjalanan. Dari dalam kapal petugas mendapati 52 pekerja migran ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Seluruh pekerja migran kemudian dibawa ke Mapolres Asahan. Untuk bisa pergi ke Malaysia secara ilegal, pekerja mengaku mengeluarkan uang belasan juta rupiah.
suami saya udah berapa, dengan anak udah 15 juta. Belum tiket pesawatnya, udah 20 juta nih. Itu udah utang. Tim melakukan pemeriksaan, ditemukan 52 orang pekerja migran yang tidak dilengkapi dokumen dan kapal yang mereka gunakan juga sama sekali tidak dilengkapi. Seorang nakoda kapal yang mengaku dibayar 5 juta rupiah dalam sekali langsiran juga turut diamankan petugas. Kini polisi masih menyelidiki dan memburu agen penyalur pekerja migran ilegal. Sementara 52 pekerja rencananya akan dikembalikan ke daerah asalnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Misteri penemuan jasad wanita di sungai di Wonosobo, Jawa Tengah akhir tahun kemarin terungkap. Wanita tersebut ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri lantaran menolak diajak berhubungan intim. Polisi menangkap SS, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di Sungai Kemadu, Desa Ngadisono, Wonosobo, akhir tahun kemarin. Pelaku yang merupakan kekasih korban ditangkap di rumahnya selang seminggu setelah penemuan jasad korban. Pelaku membunuh korban dengan jeratan tali di leher sebelum membuang jasad korban di Sungai Kemadu. Pelaku yang sudah berkeluarga membunuh korban karena korban menolak diajak berhubungan intim karena sedang datang bulan. Kemudian tak lama setelah memberikan handphone tersebut, tersangka ini menginginkan berhubungan intim suami istri kepada korban. Kemudian korban tidak bisa memenuhi dengan alasan yang bersangkutan sedang datang bulan. Namun demikian, alasan tersebut tidak diterima oleh si tersangka. Selain menahan pelaku, ikut diamankan barang bukti berupa telepon genggam, pakaian korban, perhiasan dan tali yang digunakan untuk membunuh. Jasad korban ditemukan tanpa identitas dan tersangkut di bebatuan Sungai Kemadu pada akhir tahun lalu. Polisi mengidentifikasi jasad korban lewat keterangan keluarga berdasarkan ciri-ciri tato di salah satu tangan korban. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang gadis di Makassar, Sulawesi Selatan menderita luka bakar akibat siraman air keras. Korban disiram air keras saat kabur ketika akan dipekerjakan di sebuah tempat hiburan malam di Sidrap, Sulawesi Selatan. Gadis ini hanya bisa menahan sakit luka bakar di badannya. Hampir setengah badannya melepuh karena disiram air keras oleh terduga pelaku human trafficking di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kini gadis berinisial RN ini pun dirawat di Rumah Sakit Kota Makassar. UPDT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar pun mendatangi korban untuk meminta keterangan. Dari pengakuan korban, ia nyaris menjadi korban human trafficking yang rencananya dikirim ke Kabupaten Sidrap dalam waktu dekat. Ia dijanjikan bekerja di tempat hiburan malam dengan gaji tinggi. Namun sebelum dikirim, pelaku kabur dan disiram air keras. Telusuri dan kami tanyakan kronologis kejadian kepada keluarganya. Ternyata di tempat itu telah berkumpul beberapa orang anak di bawah umur yang berasal dari kota-kota lain selain Kota Makassar. Jadi kemungkinan besar ini memang motifnya adalah trafficking. Karena sempat anak ini akan dibawa ke Sidrap tapi digagalkan oleh pihak keluarganya. Polisi kini tengah menyelidiki kasus dugaan human trafficking. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Cilacap, Jawa Tengah membongkar kasus investasi bodong bernilai miliaran rupiah. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan bonus uang belasan juta rupiah dan emas batangan kepada para korbannya. Kasus penipuan dengan kedok investasi bodong bukanlah cerita baru. Temuan terbaru dari Cilacap, Jawa Tengah, pelaku dengan inisial TY berhasil menipu puluhan korban. Modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan bonus berupa uang belasan juta rupiah serta emas batangan. Syaratnya, para korban harus mampu merekrut 7 orang dalam waktu 1 tahun. Korban yang mendaftar sebagai member harus menyetorkan uang yang jumlahnya bervariasi, mulai dari 20 juta hingga 70 juta rupiah.
Selain menjanjikan bonus, pelaku juga menjanjikan akan mengembalikan uang setoran jika member tidak dapat mencapai target. Namun setelah 1 tahun, para korban tidak menerima pengembalian uang. Total kerugian mencapai 2,2 miliar rupiah. Investasi Maksum Gold ini menawarkan orang yang menyetorkan sejumlah uang sebagai syarat untuk menjadi member. Nah, setelah menjadi member, dia akan mencari member lagi. Selama setahun harus mendapatkan member sebanyak 7 orang. Bonusnya berapa sih, Mbak? 16 juta. 16 juta. Ya. Kalau emas berapa? Ada 1 gram, ada 2 gram, atau 3 gram, tergantung mereka masuknya. Kalau dapat member, kalau nggak dapat? Kalau nggak dapat, mereka masih bantuan bawah ke atasannya. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus ini dengan melakukan penelusuran aliran uang. Pelaku terancam pasal 378 dan pasal 372 dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heru Susanto, iNews melaporkan. Seorang ibu jadi penadah pegadaian sepeda motor hasil curian. Pelaku dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara. ...46 sepeda motor dijadikan barang bukti oleh Polres Semarang. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang gadai. Namun usaha ini melanggar aturan karena barang yang digadaikan diduga hasil curian karena tidak memiliki STNK. Tersangka mengaku telah menjalankan usaha bisnis pegadaian mandiri itu sejak 3 tahun lalu dengan menyediakan uang gadai sebesar 2 juta rupiah untuk setiap kendaraan roda 2. Jadi pengakuan dari penggadai seperti itu ya? Ya, dia sendiri, cuma kan mereka datang minta tolong, saya intinya nolong gitu lah. Jadi dari motor dari mana saya juga nggak paham. Bu, kok bisa banyak banget motornya, pelanggannya? Ya, saya ada, maksudnya bagi mereka tuh, saya tuh orang tuh dinilai baik, berat kejam gitu, makanya pada ke saya semua. Akibat perbuatannya, pelaku MRT dijerat pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Yang di situ perannya ada dari petugas Polri sendiri, kemudian dari penggadai, kemudian juga ada dari finance yang telah kita ambil keterangannya. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa telah kehilangan sepeda motor bisa mendatangi Polres Semarang dengan menyertakan bukti kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pesinetron yang juga kekasih Dinda Kirana, Naufal Samudra, ditangkap polisi terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Namun Naufal hanya berstatus sebagai saksi lantaran saat ditangkap tidak sedang menggunakan dan tidak ditemukan barang bukti. Pesinetron Naufal Samudra ditangkap di kediaman orang tuanya di kawasan Ragunan, Jakarta, Jumat kemarin. Saat ditangkap, Naufal tengah bersama kekasihnya sesama artis Dinda Kirana. Namun Dinda tidak ikut diamankan. Menurut polisi, Naufal ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis LSD. LSD merupakan narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering yang tumbuh di rumput gandum dan biji-bijian. Yang bersangkutan memang sebagai pengguna, tetapi pada saat diamankan, yang bersangkutan tidak sedang menggunakan dan tidak memiliki barang bukti baik yang ada di dalam tubuhnya maupun di dalam rumahnya. Kemudian hasil tes urinnya juga negatif. Sehingga terhadap Saudara Naufal, ya, penyidik telah menentukan statusnya yaitu sebagai saksi. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan rehabilitasi kepada yang bersangkutan kepada rumah sakit atau RSKO yang ada di Cibubur. Karena udah mendengarkan saya kembali, memang sekarang posisinya saya sudah bersih dan karena ada kaitannya sama kasus kemarin, makanya saya
diberi edukasi sama Polda Metro Jaya. Dan saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya sama Polda Metro Jaya. Penangkapan Naufal terkait narkoba bukan kali pertama. Naufal pernah berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama pada April 2020 lalu. Dari Jakarta, Nasta Safrina, Dharma Pandularas, iNews melaporkan. Dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith masih terus diselidiki polisi dengan memeriksa saksi dan ahli. Sementara Bahar Smith kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jawa Barat. Kasus ujaran kebencian terhadap pejabat negara yang melibatkan penceramah Bahar bin Smith masih terus didalami oleh tim penyidik gabungan dari Polda Jawa Barat. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, pihaknya telah memeriksa pelapor untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pelapor itu merupakan lanjutan dari pemeriksaan saksi-saksi dan ahli yang sudah diperiksa Polda Metro Jaya, yang kini kasusnya telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Pada hari ini kita telah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP garing B garing 6146 garing 12 Romawi garing 2021 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor Saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Diduga dilakukan oleh Saudara BS yang saat ini dalam penahanan penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara lain, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama. Selain ujaran kebencian terhadap pejabat negara, Bahar Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berita bohong. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Bahar diperiksa penyidik lebih dari 9 jam pada awal Januari lalu. Untuk kepentingan penyidikan, Bahar bin Smith ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah ruangan Dinas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. KPK juga menggeledah ruangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Bekasi. Tim penyidik KPK mendatangi kantor pemerintahan Kota Bekasi untuk menggeledah ruang dinas Rahmat Effendi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Selain ruang kerja Wali Kota Rahmat Effendi, penyidik KPK juga menggeledah ulang ruang kerja Jumhana Lutfi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang diketahui sebagai salah satu tersangka penerima suap. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reni Handrawati yang mendampingi penggeledahan enggan memberikan pernyataan kepada awak media. Usai melaksanakan penggeledahan selama 5 jam, penyidik KPK membawa 2 koper serta 1 tas besar dari kantor Pemkot Bekasi. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa wilayah dan tempat, diantaranya di Kota Bekasi, kemudian Jakarta dan juga Bogor, Jawa Barat. Dari seluruh kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK ini diamankan beberapa dokumen terkait dengan proyek-proyek di pemerintahan Kota Bekasi, kemudian juga dokumen kepegawaian ASN, serta sejumlah barang elektronik. Tentu berikutnya tim akan segera melakukan analisa dan verifikasi terhadap bukti-bukti yang ditemukan ini untuk segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti di dalam berkas perkara. KPK juga terus melaksanakan penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dengan memeriksa para saksi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah sempat dilarang, ratusan jemaah umroh Indonesia akhirnya bertolak ke Tanah Suci. Selengkapnya usai jeda.